Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang TBG di Ciloto Podcast. Nah, sobat-sobat belajar BBPK Ciloto, kita akan membahas lagi bagaimana sebuah organisasi yang di dalamnya muncul orang-orang yang belajar. Nah, biasa kita kenal dengan learning organization. Dan kita sudah kehadiran narasumber kita, Bapak Samsul Arifin. Apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah sehat, kuat dan bahagia. Oke, Pak Samsul. Di episode sebelumnya kita pernah sharing ya Pak Samsul bagaimana konsep sebuah learning organization dan kenapa ada 7 hambatan orang-orang malas belajar ataupun terkendala belajar dan sedihnya waktu di episode sebelumnya itu Pak Samsul ada orang yang baru memaknai ataupun mau belajar ketika 1 tahun mungkin ataupun sekian tahun ataupun beberapa bulan sebelum purna atau sebelum pensiun. Rugi banget ya, kerja misalnya 58 tahun, kerja 60 tahun baru dapat insight makna sebuah belajar itu di usia 1 tahun sebelum pensiun atau bahkan di usia pensiunnya. Dan beliau menerapkan langsung bagaimana penerapan learning organization di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto. Nah, kita akan belajar dan gali lebih dalam bagaimana sih penerapan learning organization di BBPK Ciloto. Boleh Pak Samsul mungkin cerita? Kita santai aja Pak Samsul ya, cerita. Siap. Silakan Pak. Baik, Kang TB. Jadi saya masuk ke jadi kepala ya Ciloto itu tahun 2019. Itu sebelum COVID tuh. Tapi sebelumnya saya udah pernah di Ciloto jadi kabin 2010 sampai 2013. Jadi kabin eselon 3 ya Pak? Sebelum saya jadi kabin, saya sering mondar-mandir ke Ciloto. Karena saya di Pusdiklat Ciloto, UPT-nya Pusdiklat. Saya di outbound juga ada di Ciloto. Jadi bukan orang baru di Ciloto ya Pak? Saya mengenal setiap orang di Ciloto, bukan orang baru. Ya, kalau Kang TB tahu kan, saya sama siapapun kenal gitu ya, sama tukang cleaning service sampai siapa kenal semua. Karena saya punya investasi di situ ya. Gitu ya. Nah, saat saya datang ke Ciloto, saya jadi kabit, ketertiban di Ciloto kan udah mulai muncul ya, misalnya gitu ya. Jadi begitu saya ke Ciloto, saya udah, kalau teman-teman Ciloto udah tahu apa yang mau saya lakuin pasti udah tahu gitu ya. Karena saya selalu meyakini bahwa organisasi itu akan perform, akan tumbuh pada saat di dalamnya itu orang belajar gitu ya. Manusia di dalamnya itu belajar. Jadi begitu saat saya datang, ada yang beberapa instan yang ini kayaknya saya ingat banget. Saya nggak tahu Kang TB ingat nggak, waktu saya datang apel, saya ingat banget tuh apelnya tuh karena hujan. Saya datang Oktober udah musim hujan. Itu di lobi depan tuh, lobi depan. Gue lihat masuk sini orang parkir sembarangan, gitu kan ya. Itu begitu saya apel selesai, saya cuma ngomong gini aja. Kayaknya dulu lagi saya kabit ninggalin gini, posisi parkir udah tertib kok gitu kan. Bisa nggak nih setelah selesai apel parkir tertib gitu kan ya, motor di tempat motor, mobil parkir ngadap kemana teman-teman udah tahu gitu kan ya. Jadi selesai apel langsung kelar jadi gitu. Nggak ada. Pertama. Yang kedua, begitu saya nginep semalam, saya pagi jalan-jalan, semua yang nggak misalnya sampah di mana, saya fotoin aja tuh blok. Saya rapat tuh sama teman-teman TU waktu masih kabit malasasi kan, masa Ciloto kayak gini gitu kan ya, bisa nggak dibenerin? Itu besoknya langsung bener. Jadi gitu ya, pada dasarnya itu semua staff itu saya nggak tahu, takut sama respect sama pimpinan itu kan batasnya tipis ya. Tipis, respect atau takut gitu ya Pak? Oke. Dia ngerjain apa yang saya order dengan secepatnya. Apakah itu takut? Apa respect gitu ya? Apa itu respect? Saya nggak tahu. Yang jelas waktu itu langsung bersih. Artinya kalau saya ngeliat kan, saya terus ngajak teman-teman tuh ya. Waktu itu kan saya udah mulai galakin pertemuan bulanan kan, begitu saya masuk. Atau let's say saya apel pagi. Apel pagi saya udah mulai rajin tuh, ngasih tahu gitu ya. Nah, setelah itu ya saya memastikan gitu ya bahwa saya akan pakai pendekatan ini nih. Jadi pendekatan saya itu sebenarnya sederhana gitu ya, Kang TB. Atas ini saya kira kalau menurut saya ini tesis nih ya, film. Kalau pakai
pendekatan humanistik, Ya. humanistic approach gitu ya. Kalau bahasa sekarang mungkin pakai istilahnya people oriented gitu ya. Jadi yang humanistic approach itu sebenarnya konsekuensinya tuh apa namanya, teorinya gampang gitu kan ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas hubungan. Ya. Meningkatkan kualitas hubungan Kualitas hubungan antar personal yang dalam organisasi yang itu ada harus di ditingkatin. Ciloto. Tingkatin tuh. Meningkatkan Hubungannya. kualitas hubungan personal yang ada di BPPK Ya. Ciloto gitu ya Pak. Yang tadinya hubungannya bersifat apa, institusi formal institusional, bisa nggak ditarik ke hubungan yang sifatnya personal? Oke. Jadi ya kalau sebelumnya lo kabit relasi gitu ya Pak ya. Ya. Oh, ya. Sekarang kita tarik hubungannya menjadi hubungan Ya. personal gitu ya. Ya. Jadi kalau kualitas hubungan antar manusia itu bagus, maka konsekuensi logisnya kualitas komunikasinya bagus. Oke. Setuju nggak? Kualitas hubungan bagus, maka konsekuensinya kualitas komunikasi bagus. Karena ada intensitas ngobrol di Iya. sana ya Pak. Ya obrolannya bukan obrolan Formal. atas bawah saja ya. Pada saat rapat ya itu pasti ada. Ya. Tapi Tentu pada pasti saat- ada rapat ya Pak. Tapi ada hubungan yang di luar rapat itu ya gitu ya Pak. Ada komunikasi di luar rapat. Komunikasi yang di luar rapat yang sifatnya personal gitu kan ya. Yang sifatnya bisa Ngobrol-ngobrol santai. memahami kan. Yang Dialog penting kan santai. yang penting kan pemahaman. Misalnya ada anggota kita kok berangkat kesiangan melulu ya gitu kan ya. Kan kalau dari sisi pendekatan institusional, oh itu langsung kan di-judge kan. Ini males nih kesiangan melulu. Tapi pada saat kita ketemu secara personal, jangan-jangan ada hal-hal yang emang lebih urgen dalam kehidupan dia yang harus dia selesaikan sehingga dia berangkat kesiangan melulu gitu kan ya. Pada saat kita tahu kayak gitu kan, kita harus cari Ada solusi. empati di situ ya Pak. Sebagai pemimpin kita harus cari solusi kan, supaya ini dapat, dia juga dapat gitu kan. Nah, itu kualitas komunikasi kan. Kalau kualitas komunikasi baik, maka kualitas interaksi pemikiran kita itu akan baik. Oke. Kualitas hubungan tadi yang pertama ya Pak. Kualitas hubungan baik, maka kualitas komunikasi baik. Ketika kualitas komunikasi antar personal baik, maka kualitas interaksi pemikiran nih, Pemikiran. ide itu baik. Karena apa? Karena dia Sudah kebonding. ngeluarin ide bisa di mana aja, nggak mesti di ruang rapat. Dan semua orang itu udah kebonding Pak, karena tadi ada kualitas komunikasi itu Iya. ya Pak. Kalau kualitas interaksi pemikirannya bagus, maka kualitas pengambilan keputusan bagus. Kualitas interaksi pemikiran bagus, maka pengambilan keputusan kualitasnya akan bagus. Wah, itulah tahapannya. Oke, luar biasa loh. Kalau ngambil keputusannya bagus, maka organisasi performa organisasi ya bagus gitu ya Pak. Sesimpel itu ya Pak. Simpel. Jadi makanya pertanyaannya gini kan, kalau pengen organisasi kita perform, maka dimulai dari membangun itu kualitas kan hubungan. Kan mengapa why sampai ke why kelima? Oh ini nih yang keroknya nih. Oke, dapat nih filosofisnya ya teman-teman semuanya, sobat belajar. Nah, sekarang masuk ke fase penerapan di awal. Gimana Pak reaksi dari teman-teman Pak ketika Bapak terapkan filosofis barusan? Ya itu kan di mereka awal? udah biasa ya, karena itu ya kalau by order, kalau kita rajin order ke staf yang baik-baik, itu organisasi itu akan baik cepat. Tetapi apakah itu langgeng? Apakah itu konsisten? Belum tentu. Belum tentu. Karena dia bekerja atas nama order, bukan timbul atas dasar kesadaran. Karena kan pendekatan yang selalu saya kan pendekatan kelompok ya, pendekatan tim. Mungkin anggota kelompok itu sendiri yang merasakan ada denial atau enggaknya ya Pak. Ya itu makanya kan saya bikin learning group gitu kan ya, kelompok-kelompok belajar supaya yang denial itu udah diselesaikan di timnya. Jadi teman-teman semuanya, sobat belajar semuanya, Pak Samsul ini membuat learning group ya, grup-grup belajar itu beberapa grup belajar ya Pak. 16 grup belajar. Dan 16 grup belajar ini terdiri dari berbagai unsur satu grupnya itu. Jadi satu grup itu bukan misalnya kepala seksi semua, atau satu grup itu bukan widya suara semua, satu grup itu bukan penyelenggara diklat semua, bukan ya Pak.
tapi di mix ya Pak, di mix campur. Di satu grup ada widya suaranya, ada security, ada lain sebagainya gitu ya Pak. Nah itu kira-kira kenapa tuh dibikin mix? Nah itu mau saya tanyain Pak. Itu mau saya tanyain Bapak nanya, saya tanya dulu Bapak, kenapa Pak dibikin mix Pak? Nah, ya kan dibikin mix. Karena apa coba? Ingat ya yang tadi tesis yang saya sampaikan. Dimulai dari kualitas hubungan, ya kan? Jadi pada saat di mix itu kan orang-orang yang biasa main di, kalau di Ciloto kan istilahnya apa tuh? Di kantor ya, istilahnya apa sih? Kantor apa lapangan? Kantor sama lapangan. Orang kantor sama orang lapangan gitu ya teman sobat belajar semuanya. Jadi kalau orang kantor sama orang lapangan itu kan agak canggung ya komunikasinya. Segan ya Pak. Karena apa canggung? Karena yang ngomongin kerjaan, nggak level lah sama WI ngomongin masalah sampah gitu kan. Sehingga makanya kan saya bilang pada saat di grup itu ada aturan satu kan, apa sih Pak? Aturan satu, apa Pak aturannya Pak? Satu, nggak boleh ngomongin kerjaan. Nah ini nggak boleh ngomongin kerjaan. Kenapa nggak boleh ngomongin kerjaan Pak Samsul? Pada saat di tim itu ngomongin kerjaan, maka komunikasi itu nggak simetris. Oke. Ketika ngomongin kerjaan, maka komunikasi nggak simetris karena yang widya suara ya preferensi widya suara, orang lapangan ya preferensi orang lapangan gitu ya Pak. Jadi nggak simetris. Oke, lanjut Pak. Pasti itu asimetris. Apalagi dia kabit kepala seksi, kasubag adum gitu kan. Pasti dia nggak. Kalau ngomongin equal lah ya Pak. Pasti nggak simetris. Sehingga nggak boleh ngomongin kerjaan. Supaya apa? Komunikasinya simetris. Karena yang kita kejar itu kualitas komunikasinya itu ya, hubungan dan kualitas. Kita kerja itu kualitas hubungan dulu nih, gitu kan ya. Gimana hubungannya baik gitu kan ya. Terus ya oke, satu tuh. Yang kedua, di dalam grup itu apa coba? Kan toolnya dua tuh ya. Dialog sama diskusi. Dialog dan diskusi. Di dalam grup itu harus laksanakan dialog, laksanakan diskusi untuk metode belajarnya itu hanya dialog dan diskusi ya toolnya Pak? Itu toolsnya ya. Dialog dan diskusi. Jadi dalam kelompok belajar itu toolnya apa? Dia suruh ngobrol sama discuss untuk apa? Untuk ngambil keputusan. Keputusannya keputusan apapun itu ya Pak? Apapun diputuskan sesuai dengan yang disepakati ataupun yang diminati oleh kelompok tersebut gitu ya Pak. Habis itu ngambil keputusan, komitmen dengan keputusan itu. Udah itu aja. Awal-awal hanya dua itu saja ya Pak. Awal-awal kita belajar tuh kayak gitu di kelompok. Dia terapin dialog diskusi, ambil keputusan untuk bikin apalah small project kayak apa gitu kan ya. Habis itu dia misalnya nih kan sama saya kan dikasih ruang tiap Jumat untuk dia belajar gitu kan ya. Jadi 16 kelompok belajar ini Pak Samsul kasih ruang di setiap hari Jumat mereka untuk ngumpul belajar gitu ya Pak. Jadi definisi ruang tuh bukan dikasih ruangan ya. Dikasih space waktu gitu ya. Jadi dikasih kebebasan lah di Jumat itu supaya mereka belajar. Nah, itu kan pada saat di kelompok itu ada salah satu orang yang nggak bisa belajar nih, nggak bisa ngumpul dari nggak bisa ngumpul ya Pak misalnya itu kan tools untuk ngambil keputusan baru. Gue nggak bisa nih Jumat karena ngajar. Terus habis itu ya udah putusin ulang kan gitu bilang. Maunya hari apa? Bisa dong saya hari Sabtu tapi lewat Zoom-nya. Oke, jam berapa? Jam 8. Udah, yang simple. Kelompok hari Sabtu jam 8 harus nge-Zoom. Itu kan terus diulang gitu kan ya. Apa coba maksudnya kayak gitu? Karena kelemahan kita ya di pegawai kita nggak biasa tuh dialog sama diskusi, ya kan? Kita biasanya disuruh baru kerja. Yang kedua kita nggak biasa tuh untuk ngambil keputusan gitu kan ya. Karena menunggu. Karena kebiasaan disuruh, karena nggak bisa ngambil keputusan. Maka suruh belajar ngambil keputusan, suruh komitmen dengan keputusan itu. Nah, masalah komitmen itu masalah yang paling mendasar dalam komunikasi. Itu kan. Komitmen ya Pak ya, itu fundamental banget sebuah organisasi. Sangat fundamental. Komunikasi. Dimanapun kita perannya nih. Komitmen tuh. Di keluarga, di masyarakat, itu komitmen nih. Yang bikin keluarga yang udah puluhan tahun kawin aja bisa cerai ya, gara-gara ini nih. Komitmen gitu kan.
Apalagi hanya organisasi yang diikat dari waktu kerja gitu ya, misalnya. Makanya ini aja dulu, mereka berlatih ini aja, terus ambil keputusan, komitmen ambil keputusan terus gitu ya. Karena yang namanya belajar itu kan harus repetition ya, harus diulang, sehingga dia terbiasa tuh. Untuk dialog itu kan membiasakan dia untuk mengungkapkan pendapatnya, diskusi ya kalau dialog kan lebih ke brainstorm ya, mau ngomong apa aja apa begitu, masuk ke diskusi kan akan terarah ke topik yang sedang kita diskusikan kan. Itu kan mengajak mereka untuk punya kemampuan itu. Jadi sobat belajar semuanya, 16 kelompok belajar tadi itu kan diberikan ruang untuk belajar, ruang untuk diskusi, untuk dialog. Nah, setiap kelompok belajar itu beda-beda, sobat belajar. Ada yang misalnya minatnya itu yang ngomongin terkait ataupun ngomongin atau diskusi atau dialog terkait dengan bonsai, gitu kan? Atau dengan tanaman tomat. Ada juga dengan misalnya membaca buku. Jadi macam-macam teman-teman. Pak Samsul juga nggak mengarahkan mereka harus dialog apa ya Pak. Jadi dan mereka juga nggak diarahkan untuk dialog apa. Mereka akan lahir sendiri untuk mendialog. Setiap kelompok itu dialog bebas gitu ya Pak. Sehingga itu tadi kenapa tidak boleh ngomongin pekerjaan gitu. Lanjutin Pak Samsul. Itu hakikatnya kan mereka belajar itu tuh, belajar diskusi, dialog, ngambil keputusan sama komitmen. Jadi belajarnya dialog, diskusi, ngambil keputusan dan berkomitmen. Nah, itu tuh. Sesimpel itu, tapi kalau hanya diucapkan gampang ya Pak. Tapi itu ya mereka lakukan, mereka alami gitu ya Pak. Mereka alami di setiap kelompok belajarnya ya Pak. Dan secara nggak langsung, itu 7 hambatan belajar yang sebelumnya kita omongin, itu dia akan dapat tuh, gitu kan, pada saat di kelompok belajarnya. Dia udah nggak ada lagi arogansi gitu kan ya. Wah, gue kepala bidang, kepala seksi. Ternyata di satu kelompok yang 10 ini ada yang orang lebih jagoan bikin bonsai. Gue nggak ada. Lah lu jagoan bikin kurikulum. Suruh bikin bonsai nggak bisa. Malah kita belajar lah sama orang itu. Belajar bukan bonsainya yang penting ya Pak. Yang penting bukan dialognya gitu kan. Itu sehingga dia punya perspektif ya, nggak cuma perspektif di peer groupnya, WI ketemu WI, tapi dia punya perspektif terhadap kehidupan orang lain. Ada empati juga di sana akhirnya ya Pak. Yang nasibnya beda gitu ya. Punya perspektif kan. Punya perspektif. Gitu. Ini kan laboratorium pembelajaran. Laboratorium pembelajaran. Di sini boleh salah. Boleh apa macam-macam. Boleh salah ya Pak. Boleh. Karena memang namanya juga laboratorium. Oh iya. Dan hal yang fitrah ya. Oke. Laboratorium fitrah kan lab D itu kan memang yang trial and error kan. Iya. Kan saya bilang di situ, lu mau nyoba perilaku di ini terserah. Yang penting siklus belajarnya jalan. Di ujungnya itu ada makna yang harus didapetin. Oke, Pak. Tadi Bapak nyebutin siklus belajar. Nah, kita belum sempat spill siklus belajar itu apa, Pak? Boleh Pak, mungkin boleh dijelaskan siklus belajar itu apa sih Pak yang ada di Learning Organization BPPK Cileto? Siklus belajar itu kan saya ini pakai teori yang paradok ya. Jadi yang tadi kan hambatan orang belajar tuh ya. Yang di episode sebelumnya tuh kita ngomongin hambatan orang belajar ya Pak. Itu kan lebih ada interaksi dengan eksternal ya. Nah sekarang siklus belajar secara internal nih ya. Internal ya Pak, individu di dalam dirinya. Ya. Jadi orang yang nggak mempunyai kemampuan belajar itu pada saat pertama dia nggak melihat apa yang dia lakukan. Dia nggak melihat apa yang dia lakukan. Ya, dia melakukan sesuatu tapi nggak pernah dia lihat ulang tuh. Bener nggak? Gitu salah kan. nggak? Jadi pengertian lihat ini ya, sensing itu bukan ini kan narasi yang diambil, bukan cuma dilihat, tapi indera nih yang disebut melihat itu artinya indera lah. Apa istilahnya? Dia nggak mengindra, kan nggak enak ya? Nggak memaknai. Dia tidak mengindra apa yang dia lakukan kan nggak enak ya. Jadi pakai ini lah. Tidak melihat apa yang dia lakukan. Nah, itu kalau bahasa aslinya itu saying gitu ya. Seeing. Terus yang kedua, dia nggak memikirkan apa yang dia lihat. Dia nggak memikirkan apa yang udah dilihatnya tadi. Oke. Nah ini kan yang disebut dengan memikirkan itu bukan cuman bukan mengelaborasi, bukan cuman di mind ya, tapi ini sama hati lah, gitu kan ya. Ini
tapi diwakili dengan tidak memikirkan apa yang dia lihat. Tidak memikirkan apa yang dia lihat. Sebenarnya intinya proses memikirkan itu di situ ada perenungan. Tidak masa bodoh ya Pak. Direnungkan gitu kan ya. Karena begitu proses yang dilihat itu kan event. Event yang dia lakukan. Pada saat dia memikirkan, ini kan udah diaduk nih sama event-event sebelumnya. Sama yang dia baca, sama teori yang dia punya gitu kan ya. Nah, begitu udah dapat meaning nih ya. Ini kan memikirkan kan itu supaya dapat meaning, supaya dapat makna, insight. Nah, setelah itu dia harus mengatakan nih. Apa yang udah dipikirkannya nggak dikatakan misalnya gitu ya Pak. Berarti harus dikatakan. Tidak mengatakan apa yang sudah dipikirkan gitu kan. Tanamannya sendiri. Lah kalau ditanam sendiri, lah gimana bisa memahami orang? Gimana orang bisa belajar dari makna yang dia dapat gitu kan yang udah dipikirkan tadi ya Pak. Iya. Nanti begitu tidak mengatakan yang terakhir, tidak melakukan apa yang dia dikatakan, cuma jadi dikatakan doang tapi nggak dilakukan. Nah, itu. Terus aja gitu ya berputar ya Pak. Itu yang nggak belajar. Kalau dibikin tesis yang dibalik orang belajar tuh yang maka seharusnya gitu ya. Maka orang yang belajar itu orang yang melihat apa yang dilakukan, memikirkan apa yang dia lihat, mengatakan apa yang dia pikirkan, dan melakukan apa yang dia katakan. Kalau teman-teman di Ciloto sih Widya Suara mensyarikan dengan istilah lipikala ya Pak. Lipikala. Lihat, pikirkan, katakan, dan lakukan. Gitu ya. Simple. Dan itu primary learning gitu ya. Ibaratnya itu siklus learning yang akhirnya bisa generatif, bisa meng-create apapun gitu kan dengan siklus itu. Itulah siklus belajar yang tadi dimaksud Pak Samsul. Ya misalnya gini lah, kan ada teori makhluk hidup berasalkan dari makhluk hidup, ini kan lagi SMA tuh. Orang yang menemukan formula itu. Kadang-kadang kan dia lagi bengong gitu kan, tahu ada kata lompat dari lumpur. Ya. Ini kan dia ngeliat tuh. Itu dipikirkan kan sama dia. Ya, pikirin terus udah dilihat. Jangan-jangan nih katak asalnya dari lumpur gitu kan. Pikiran tuh berarti ya Pak. Oke. Habis itu kan diulik. Oh, ternyata katak itu ada telur. Gitu kan. Ketemulah siklus kata. Dikatakan kepada halayak. Terus dapat kesimpulan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup, kira-kira gitulah. Kan dia omongin jadi teori. Kayak misalnya teori gravitasi itu ketemu gara-gara apa? Duduk di bawah pohon apel ya Pak. Terus dia kejatuhan pohon apel. Ini ternyata jatuh gitu ya. Lah penemuan itu didapatkan dari siklus belajar tadi ya Pak. Simpelnya lah. Ini kan saya kan nggak ngomong yang rumit-rumit. Ya dilakukan misalkan pohon apel jatuh itu yang pelakuan pohon apel pada dirinya ya Pak. Terus dia pelikat gitu Pak. Oh ternyata dilihat tuh, setelah itu dipikirin gitu ya Pak. Dipikir oh ternyata. Jadi itu kan siklus. Kalau ya kan diajarinya kan pada saat pengen membuat sebuah teori, bikin hipotesis dulu, uji hipotesisnya, baru dapat teori gitu kan. Nah ini yang siklus belajar yang 4 itu siklus-siklus yang sangat semua orang ngerti gitu. Kalau yang saya bilang tadi itu kira-kira tukang sapu ngerti nggak? Lu lihat deh apa yang lu udah kerjain ya, habis itu lu pikirin deh. Kalau lu dapet nih, lu omongin deh ke teman-teman. Kayak gini. Kalau lu udah ngomong, ya lakuin tuh. Lakuin omongan lu yang sudah disampaikan gitu ya Pak. Itu kan orang nggak sekolahan juga bisa. Maka ketika itu tidak berjalan, maka itu terhambatlah sebuah nggak belajar ya, tidak belajar. Oke. Itu kan nanti urusannya dengan integriti. Oke. Integriti itu apa? Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan. Integritas. Itu masuk siklus belajar versi yang tadi kita sudah bahas. Nah sekarang tadi masuk ke. Tapi itu ada bukunya dong. Ada ya bukunya. Boleh Pak di-spill Pak. Bukunya apa Pak? Teori U itu ya. U teori ya. U teori karantina si Otto Scammer. Nah U teori ya. Teman-teman bisa tuh mencari ya. Silakan. Ya teman-teman pelajari itu. Ya, karena aku lihat kemarin saya nggak tahu itu ottoscammer.com lah gitu kan, dia kan selalu nulis, dia profesor di MIT Amerika tuh.
dia selalu nulis dia kan orangnya tipe reflective learning gitu ya. Jadi begitu saya baca tuh di bukunya, rupanya dia tuh salah satu orang yang ngisi pada saat retreat di yang kemarin para menteri-menteri ngumpul itu Pak. Dia salah satu ngisi tuh. Jadi kalau mau triloginya bukunya teman-teman, misalnya kalau pengen belajar kayak gitu ya, baca ya. Kalau mau baca yang lain boleh, tapi minimal baca Organization Development, itu karangannya si Pak Kuat. Habis itu baca Fifth Discipline, karangannya Peter Seng. Habis itu U Theory, karangannya Otto Scharmer. Itu asik tuh. Asik. Oke, itu referensi buat teman-teman sobat belajar BPPK Ciloto semuanya. Nah, tadi kita masuk ke siklus belajar. Itu kan fase-fase awal tadi ya, disampaikan oleh Pak Samsul dan dilakukan oleh teman-teman di BPPK Ciloto. Nah, begitu saya nggak ada di sini nih, sistem ini masih jalan nggak? Nah, itu aja sih. Hipotesisnya kita lihat gitu ya Pak. Iya. Oke, luar biasa nih sobat belajar semuanya, kita dapat insight di hari ini tentang bagaimana penerapan learning organization di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto. Dan tadi hal-hal yang unik-unik tadi boleh teman-teman semua sobat belajar semua silahkan diputar kembali ya untuk disimak. Oke, makasih banyak Pak Samsul. Ya. Kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.